Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih sudah berkenan menyaksikan video saya. Semoga video ini bermanfaat dan layak untuk disaksikan. Perkenalkan, saya Neng Dewi Himayasari. Saya adalah salah satu dosen dari program studi hukum ekonomi syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Untuk semester genap, saya diberikan tanggung jawab untuk mengajar mata kuliah hukum acara perdata, dan untuk semester ganjil saya diberikan tanggung jawab untuk mengajar mata kuliah praktik peradilan. Saat ini saya akan mengambil video pembelajaran untuk mata kuliah praktik peradilan. Mata kuliah praktik peradilan merupakan mata kuliah wajib dan menjadi mata kuliah prekuisit untuk mata kuliah hukum lainnya di semester sebelumnya, sehingga mahasiswa wajib menggunakan dan mengambil mata kuliah praktik peradilan. Dengan muatan materi yang akan diberikan kepada mahasiswa, dosen berharap mahasiswa dapat memahami, menguasai, dan mendemonstrasikan atau role play bagaimana harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan. Pun kemudian mengetahui bagaimana cara pengadilan harus bertindak untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum acara. Mata kuliah ini wajib diambil oleh mahasiswa semester 7 dengan bobot 2 SKS. Perkuliahan dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, termasuk dengan pertemuan ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Materi yang termuat dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, pengertian peradilan dan pengadilan, konsep praktik peradilan dalam hukum acara, tugas pokok pengadilan, kompetensi pengadilan, pengertian wan prestasi dan juga perbuatan melawan hukum, prosedur pengajuan dan pemeriksaan perkara, mengetahui tinjauan hukum surat kuasa, mengetahui bentuk dan pengertian gugatan, mengetahui prosedur mediasi, mengetahui replik duplik, pembuktian, dan juga putusan. Selain itu, akan diberikan materi tambahan berupa upaya hukum. Melalui video ini, saya akan coba menjelaskan pembelajaran yang biasa saya lakukan di dalam kelas melalui teknik pengajaran metode DIA atau Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Melalui teori delivery, saya akan menyampaikan materi perkuliahan berdasarkan referensi-referensi yang saya gunakan, baik itu melalui buku, melalui jurnal, juga melalui studi kasus yang diangkat di setiap pembelajaran. Adapun modul perkuliahan, saya akan unggah dalam platform digital e-kuliah Unisba sebagai bahan review agar memudahkan mahasiswa dalam mempelajari materi di dalam kelas. Kemudian ada interaction. Dalam pembelajaran di kelas, saya menerapkan beberapa cara untuk berinteraksi dengan mahasiswa seperti berkomunikasi dua arah, mengadakan forum diskusi, mengadakan presentasi kelompok, dan juga pemberian feedback. Yang terakhir adalah assessment. Assessment ini dilakukan sebagai proses evaluasi yang dilakukan oleh dosen untuk menilai pemahaman, keterampilan, dan juga kemampuan mahasiswa dalam menelaah materi yang sudah diberikan oleh dosen. Assessment ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, yang mana semua cara ini memiliki tujuan sesuai kebutuhan mahasiswa, dan ini akan diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa secara keseluruhan sesuai dengan kebutuhannya. Beberapa asesmen yang saya berikan, salah satunya adalah perkuliahan yang diawali dengan pemberian kontrak belajar, di mana kita akan menyepakati bersama bagaimana kontrak itu terjadi pada setiap pembelajaran. Kemudian keaktifan dalam diskusi, kemudian penilaian komponen aktivitas mahasiswa dalam sistem e-kuliah, terakhir ada komponen penilaian tugas berdasarkan proyek akhir, berdasarkan studi kasus, dan juga berdasarkan hasil analisis dari luaran mata kuliah. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pembelajaran yang saya lakukan di kelas pada mata kuliah praktik peradilan. Semoga semuanya bisa menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum.
Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan perkuliahan. Sebelumnya saya izin bertanya, semuanya sudah tapping class? Sudah ya? Oke, kalau gitu saya coba cek dulu ya untuk sinkronisasi dalam Citapeknya. Khawatirnya nanti ada yang sudah tapping, tidak masuk kelas. Nanti kalau misalnya ada peristiwa seperti itu, saya anggap tidak hadir ya. Oke. Saya cek sesuai dengan nama yang sudah terekam pada Citape ya. Baik, sudah sesuai? Kalau begitu kita mulai saja materi hari ini. Mata kuliahnya adalah praktik peradilan, betul? Semuanya sudah sama ya mahasiswanya yang mengambil mata kuliah praktik peradilan? Tidak ada yang salah? Tidak ada, oke. Sebelum dimulai kalian sudah download modul di e-kuliah? Sudah dibaca berarti ya? Sudah tahu ada tugas di dalam e-kuliah? Sudah ya? Nah nanti saya akan jelaskan kembali tugasnya apa. Nanti kalian tinggal dikumpulkan saja di e-kuliah ya? Oke, sebelum masuk ke materi hari ini tentang alur persidangan, saya ingin coba bertanya tentang materi sebelumnya ya, yakni pengertian dari kewenangan relatif dan juga absolut. Kalau misalnya untuk dasar hukum dan sebagainya saya tidak akan tanyakan, nanti akan diulang kembali soalnya ya, ada pengulangan di beberapa materi. Paling saya akan bertanya tentang perbedaannya saja, karena nanti akan mempengaruhi bagaimana alur persidangan itu berlangsung. Karena kalau misalnya ada kerusakan dari pengertian dari kewenangan relatif atau absolut, maka itu juga akan mempengaruhi ketidaksesuaian dengan alur persidangan ya. Oke, pertanyaannya adalah apa perbedaan kewenangan relatif dan juga absolut? Ada yang ingin menjawab? Oke, silahkan. Kalau kewenangan absolut itu berdasarkan objek perkara, kalau kewenangan relatif itu berdasarkan domisili. Oke, bagus sekali. Jawabannya sudah sesuai dengan apa yang saya sampaikan keyword di materi sebelumnya. Tapi perlu diketahui juga bahwa masing-masing kewenangan relatif dan juga absolut itu ada tahapannya. Ya, mulai dari kalau misalnya di kewenangan absolut itu kita lihat karena kita hukum perdata ya. Karena kita belajarnya hukum perdata, karena hukum ekonomi syariah, maka nanti pengarahannya mungkin di pengadilan negeri dan juga pengadilan agama. Di sana ada pasal 49 di pengadilan agama tentang bagaimana kewenangan absolut itu berlaku. Ya, nah juga sama dengan kewenangan relatif. Oke, berarti kalian sudah paham ya materi sebelumnya? Ada yang ingin ditanyakan dari materi minggu lalu? Mungkin ada beberapa kalian yang belum sempat ya mengajukan pertanyaan dari materi sebelumnya kepada saya karena keburu habis mungkin waktunya ya. Boleh sekarang? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke, kalau begitu kita langsung saja masuk ke materi selanjutnya. Pada minggu ini kita akan bahas tentang alur persidangan ya. Di dalam alur persidangan itu ada beberapa tahap yang harus dilalui. Ya, pertama adalah tahap administratif yang nanti masuk ke dalam alur pendaftaran, kemudian tahap yudisial yang nanti masuk ke alur persidangan. Ya, jadi sebelum nanti hakim itu memeriksa perkara, ada beberapa tahap yang harus dilalui. Yakni ada tahap administratif, ada juga tahap yudisial. Biasanya untuk tahap administratif itu akan dijelaskan pada materi alur pendaftaran perkara ya. Tapi kalau misalnya dalam tahap yudisial itu nanti akan disampaikan materi melalui alur persidangan. Nah, karena hari ini kita bahas tentang alur persidangan, maka kita masuk ke dalam tahap yudisial. Oke, tahap yudisial dalam persidangan adalah inti dari proses peradilan. Karena pada saat
tahapan ini, hakim akan memeriksa, menilai, dan memutus perkara berdasarkan hukum dan fakta yang diajukan. Di sini ada memeriksa, ada yang menilai, dan juga ada memutuskan perkara. Itu nanti tahapannya dalam persidangan sangat panjang, ya. Nanti akan saya perlihatkan bagaimana untuk penyelesaian pada tahap yudisial. Bisa dilihat ya, di sini saya buatkan skema dari tahap yudisial. Mungkin kalau misalnya kalian sekarang masih bingung, itu wajar. Karena yang saya buat adalah rincian dari apa yang saya upload di e-kuliah. Ya, jadi memang materi yang di e-kuliah yang saya upload bentukannya adalah Word ya. Nah, itu paragrafnya akan menjelaskan bagaimana tahapan yudisial yang saya buat gambar dan skemanya pada layar ini. Oke, kalau begitu saya ingin kalian membuka modulnya terlebih dahulu. Yang belum download boleh download dulu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kalian mau masuk ke mata kuliah selanjutnya, di minggu selanjutnya, itu kan harusnya kalian download dulu ya, biar bisa baca sebelum masuk kelas. Kan kalian bisa baca dulu ya, bisa review dulu nanti apa sih yang akan dibahas gitu ya. Sudah semuanya dibuka? Oke, kalau kalian sudah buka semuanya, bisa dilihat di halaman 7. Nah, di halaman 7 itu ada bahasan tentang tahapan yudisial atau temanya adalah alur persidangan. Ya, boleh dibaca. Saya kasih waktu 5 menit ya. 5 menit cukup? Cukup ya. Setelah itu nanti saya akan meminta kalian untuk menjelaskan skema dan alur dari persidangan yang ada dalam layar. Oke, silakan. Oke, 5 menit sudah berlalu ya. Sudah dibaca semuanya? Sudah dibaca ya? Oke, kalau begitu sebelum masuk nih ya ke forum diskusi dan juga tanya jawab dari materi hari ini, adakah dari kalian yang mau mengajukan diri deh untuk menjelaskan? Sebentar, sudah sesuai ya? Saya khawatir ada yang sama. Oke. Ada yang ingin mengajukan untuk mau menjelaskan bagaimana tahapan yudisial atau alur persidangan ini terjadi melalui skema yang ada dalam layar? Boleh. Boleh maju ke depan biar teman-temannya juga bisa melihat. Oke, nanti siapa namanya? Dila. Dila, oke. Dila akan menjelaskan ya bagaimana alur persidangan yang ada dalam skema. Kalau misalnya nanti ada yang kurang dipahami, boleh nanti kita masuknya ke sesi tanya jawab saja ya. Boleh Dila, silakan. Di sini tuh ada mediasi. Yang pertama, kalau misalkan mediasinya berhasil, langsung dibuatkan akta perdamaian. Habis akta perdamaian ada langsung ke putusan hakim. Terus kalau misalkan mediasinya gagal, selanjutnya ada pembacaan gugatan yang nanti bakal ada jawaban replik sama duplik. Sehabis ada jawaban itu, adanya pembuktian. Habis pembuktian, kesimpulan lalu putusan. Nah, kalau misalkan putusan hakim ini kurang memuaskan, ada jalur namanya upaya hukum. Oke, sudah Dila? Oke, bagus sekali. Boleh Dila di sini dulu, di sini dulu. Nah, di sini. Oke, nggak apa-apa. Oke, nah, Dila sudah menjelaskan dengan sangat baik bagaimana alur. Ini hasil baca yang di e-kuliah. Iya. Jadi modulnya. Iya. Oke, modulnya mudah dipahami nggak? Mudah. Mudah dipahami ya. Nah, sehingga tadi Dila sangat luar biasa menjelaskannya ya dengan ringkas dan juga jelas bagaimana tahapan yudisial atau alur persidangan ini. Oke? Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh sekarang masuk ke tahap tanya jawab. Makasih Dila. Oke, kalau begitu, karena sesi tanya jawab sudah selesai dan juga materi hari ini sudah disampaikan untuk 2 SKS, berarti berapa? 100 menit ya? 100 menit sudah cukup belum? Ada yang cukup, ada yang belum. Oke, kalau belum, nanti kita akan pindahkan ke tugas struktur ya. Nanti tugasnya kalian bisa lihat setelah kelas ini berakhir di e-kuliah ya.
Saya nanti langsung upload setelah kelas ini berakhir. Cek di e-kuliah tugasnya apa, selesaikan sesuai timeline-nya ya. Nanti di e-kuliah juga terlihat harus dikumpulkan kapan. Nanti kalian langsung kumpulkan saja di e-kuliah. Oke? Oke, walaupun materi hari ini sangat singkat dan kalian masih ternyata banyak yang penasaran dan belum diketahui, boleh nanti kita review lagi di pertemuan minggu depan, oke? Nah, kalau begitu kita akhiri bersama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga apa yang kita dengarkan dari saya dan juga Dila dan juga teman-teman yang lain bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam